warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Aziza Ramadhani ingin menjelaskan struktur, organel, dan fungsi sel dan perpindahan zatnya. Yang pertama ada struktur sel. Struktur sel merupakan bagian-bagian sel yang terdiri atas membran sel, sitoplasma, dan organel-organel sel. Organel-organel sel itu ada RE halus, RE kasar, membran sel, inti sel, sitoplasma, ribosom, mitokondria, mikrotubulus, aparatus Golgi, dan lisosom. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama itu ada membran sel. Membran sel merupakan pemisah antara lingkungan luar sel dan dalam sel atau media keluar masuknya zat dari dalam sel, dari luar dan ke dalam sel. Sifatnya semi-permeabel dan selektif permeabel karena hanya dapat dilalui zat-zat tertentu. Selanjutnya ada perpindahan zat. Perpindahan zat melalui membran sel dapat terjadi melalui difusi, proses pasif, dan transport aktif, proses yang memerlukan energi. Difusi melalui membran adalah perpindahan zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah tanpa memerlukan energi. Terdapat dua jenis difusi melalui membran sel. Yang pertama ada difusi sederhana, itu yang ini. Zat melewati membran langsung tanpa bantuan protein. Terjadi pada molekul kecil dan tidak bermuatan seperti oksigen, karbon dioksida, dan beberapa lipid. Lalu ada difusi terfasilitasi. Zat melewati membran dengan bantuan protein transport digunakan oleh molekul yang lebih besar atau bermuatan seperti glukosa dan ion. Contohnya kanal ion, protein saluran, dan protein pembawa yaitu karir protein. Selanjutnya ada transport aktif melalui membran adalah perpindahan zat dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi dengan menggunakan energi dalam bentuk ATP. Ada transport aktif primer, transport aktif sekunder, dan endoksitosis dan eksositosis. Organel sel yang pertama adalah sitoplasma. Sitoplasma, cairan sel, terdapat di antara membran plasma dan nukleus. Berfungsi untuk tempat penyimpan bahan kimia yang digunakan untuk metabolisme sel seperti enzim, ion, gula, lemak, dan protein. Lalu ada retikulum endoplasma atau RE, merupakan kantung-kantung pipih dan tabung dua lapis membran yang meluas dan menutupi sebagian besar sitoplasma dan berhubungan dengan membran inti. Ada RE kasar dan ada RE halus. Lalu ada ribosom yang merupakan butiran kecil nukleoprotein yang tersebar di dalam sitoplasma. Lalu ada aparatus Golgi, merupakan kantung pipih bertumpuk yang tersusun dari ukuran besar hingga ukuran kecil dan terikat pada membran. Lalu ada mitokondria, merupakan organel bermembran rangkap tersusun atas membran luar, membran yang berlekuk-lekuk, dan matris mitokondria, tempat terjadinya respirasi aerob untuk pembentukan energi. Lalu ada lisosom, merupakan kantong-kantong kecil dan umumnya berisi enzim pencernaan yang berfungsi dalam peristiwa pencernaan intrasel. Lalu ada sentrosom, berbentuk bintang yang disusun oleh dua sentriol berperan dalam pembelahan sel, mitosis maupun meiosis dengan membentuk benang spindel. Lalu ada benang spindel yang berfungsi untuk menarik kromosom menuju ke kutub sel yang berlawanan. Lalu ada mikrotubulus, berbentuk benang, silindris, dan kaku, berfungsi untuk melindungi dan memberi struktur sel dan berperan dalam pembentukan sentriol, silia maupun flagella. Lalu yang terakhir ada mikrofilamen. Mirip mikrotubulus tetapi diameternya lebih kecil
berperan dalam proses pergerakan sel, endositosis, dan eksositosis. Lalu ada inti sel atau nukleus, organel yang mengatur semua kegiatan dalam sel. Inti sel terdiri dari membran inti, nukleoplasma, kromosom, dan nukleus. Mengatur semua aktivitas sel karena di dalam inti sel terdapat kromosom yang berisi ADN yang mengatur sintesis protein.